Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. All new Honda BR-V sudah ada di samping saya, yang mana dia merupakan salah satu mobil yang meramaikan pasar kelas LSUV yang ada di Indonesia. Dan di samping saya sudah ada all new Honda BR-V tipe ACVT. Dia memang bukan varian yang paling mahal, varian seperti Prestige, apalagi Prestige with Honda Sensing. Tapi akan kita lihat seperti apa mobilnya dan apa saja perbedaannya dengan varian yang termahalnya, dan simak videonya sampai selesai. All new Honda BR-V ACVT tahun 2022. It hits me like a tidal wave every time you say my name. It hits me like a tidal wave. It hits me like a tidal wave. A tidal wave. Tidal wave. Tidal wave. Tidal wave. I was so blind. Oke, seperti yang tadi saya bilang, all new Honda BR-V tipe ACVT tahun 2022 sudah ada di samping saya, dan dia menggantikan Honda BR-V generasi pertama yang baru keluar yang dulu pernah keluar di tahun 2016. Kemudian BR-V generasi kedua baru dijual resmi di Indonesia itu Januari 2022 kemarin. Sebenarnya diperkenalkannya di kalau nggak salah di Gias 2021 ya waktu itu. Nah, kemudian dia ada dari varian yang paling bawah itu ada S, kemudian E. Yang E itu ada yang manual, dan manualnya juga 6 speed. Kemudian ada CVT seperti ada di samping saya. Di atasnya lagi ada tipe Prestige dan Prestige with Honda Sensing. Nah, yang biarpun dia bukan varian yang paling mahal seperti yang tadi saya bilang, varian ACVT, tapi perbedaannya itu lebih ke minor-minor aja sebenarnya, kecuali nanti kalau di sampingnya velgnya memang beda ya. Nah, dari segi desain dia memang sudah sangat berbeda dari generasi yang lama, karena kalau BR-V lama itu kan satu platform atau satu basis dengan Honda Mobilio, sedangkan Mobilio belum ganti generasi, BR-V-nya sudah generasi yang paling baru, sangat berbeda, sudah nggak satu basis lagi sama Mobilio. Dan secara desain terlihat modern, lebih ke arah kekinian ya, desain-desain mobil yang baru-baru, tapi terlihat lebih sopan kalau dibandingkan BR-V lama atau beberapa kompetitor yang lain, karena nggak banyak ketarikan garis tajam, lekukan bodi yang agresif, jadi seperti main aman aja ya, tapi tetap terlihat sporty, keren, kemudian elegannya juga dapat. Kalau kita lihat itu dari atas kap mesinnya masih ada kontur-konturnya, bumpernya juga ada lekukannya, biarpun nggak banyak ya, tapi tetap membuatnya terlihat berotot, apalagi kalau dari samping tuh. Nah, itu kelihatan menonjolnya juga, namanya juga sebuah LSUV ya. Dan kalau di varian E atau tipe E itu grillnya atas chrome, tapi yang bawah warnanya hitam doff. Kalau yang Prestige itu warnanya hitam gloss, dan lampunya itu sudah LED. Yang LED bagian bawah itu lampu pendek, dan LED yang atas itu lampu jauhnya. Cuman untuk lampu senya memang masih halogen biasa, tapi fog lampnya dia sudah menggunakan LED. Nah, saya suka housing fog lampnya itu bentuknya kayak huruf L kebalik, dan dia juga ada kontur-konturnya di situ juga. Kemudian untuk di bagian bawahnya itu airdamnya itu beda desainnya dengan grillnya. Kalau grillnya itu cuman horizontal biasa, nah yang di bawahnya itu grill radiatornya itu dia menggunakan honeycomb dan ada aksen silver di bagian bawahnya. Nah, pastinya kita akan lihat mesinnya seperti apa, karena dia mempunyai mesin yang tenaganya paling besar di kelasnya. Tunggu bentar ya. Oke. Terus, sorry. Nah, jadi mesinnya memang mobilnya belum dicuci karena habis kehujanan. Wajar lah ya, namanya mobil perang. Ntar ada iklan lewat, biar dulu aja. Nah, nggak apa-apa, namanya juga di perumahan ya kan. Kemudian dia mesinnya kodenya L15ZF, kapasitasnya 1500 cc, 4 silinder DOHC. Kalau BR-V lama kan masih SOHC. Tenaganya meningkat jadi 121 PS yang tadinya 120 PS, torsinya 145 Nm. Nah,
dia berpenggerak roda depan. Di situ sudah ada modul ABS-nya karena fitur safety-nya rem juga sudah lengkap, dan pastinya akan lebih menyenangkan kalau dikendarai, apalagi CVT-nya juga sudah ada improvement. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana performanya pada saat berkendara. Di bagian samping all new Honda BR-V, ya, yang terlihat jelas itu yang tadi saya bilang itu desainnya di fender roda depannya, kemudian ada over fendernya itu warnanya hitam doff, dan itu memang banyak dari plastik ya, tapi menambah kesan gagah dan berotot juga. Kemudian kalau secara keseluruhan bagian sampingnya itu sama dengan yang di depan ya, jadi simple, nggak banyak garis-garis tajam, tapi cuma ada satu di situ. Nah, itu tarikan garis bodinya dari depan sampai ke belakang, sampai ke lampu belakang. Kemudian over fendernya juga itu nyambung jadi side skirt sampai ke roda belakang juga. Nah, yang beda di varian E itu velgnya kalau dibandingkan Prestige, karena yang Prestige itu velgnya two-tone ring 17, kalau yang E itu ring 16 singleton warna silver dengan profil ban 215/60 R16, dan dia juga sudah dilengkapi dengan keyless, jadi kuncinya itu seperti itu. Nah, nanti biar diputus saja kuncinya kayak gitu. Kemudian kalau kita mau kunci, pencet aja yang ada di situ tombol. Nah, kalau mau buka, grab aja handle-nya, langsung unlock dan bisa dibuka. Di spionnya juga sudah pastinya retractable, electric mirror, dan ada lampu seinnya. Dan ya, di atas juga ada roof rail-nya juga. Kalau mau pasang roof rack juga bisa. Tapi dia itu ada fitur yang namanya nah, jadi dia bisa di starter dari luar. Caranya kita pencet dulu kuncinya 2 kali, tombol lock sampai bunyi bip, kemudian tahan yang bagian bawah, hold. Nah, dia bisa dinyalakan dari luar, kemudian AC-nya langsung nyala. Jadi kalau kita mau pergi, mobilnya kepanasan gitu ya, parkir di bawah matahari langsung. Kalau kita ke dalam mobilnya, nah itu kebuka dan udah bisa adem karena AC-nya langsung nyala. Dan jangan khawatir, biarpun ada orang yang mau coba nyuri, bawa kabur atau bawa lari mobilnya, nggak akan bisa selama nggak bawa kuncinya. Tuas transmisi itu nggak akan bisa dipindahkan dari P ke D ataupun ke gigi lainnya. Oke, langsung aja kita bahas belakangnya. Di bagian belakang all new Honda BR-V itu ya mirip-mirip lah sama samping, depannya juga dia senada, jadi memang desainnya itu sopan. Kalau orang itu mungkin lebih dewasa ya, tapi karena dia juga nggak ada lekukan garis yang agresif atau yang tajam gitu, cuman di situ aja tuh ada. Nah, itu ada naiknya dikit, kayak pinggulnya kecil gitu, kemudian nyambung ke lampu belakangnya, dan lampu belakangnya sendiri itu sebenarnya sudah LED, lampu malam, lampu remnya sudah, kecuali lampu sen dan lampu mundurnya itu masih halogen biasa. Dan oh ya, lampu plat nomornya juga halogen biasa. Dan kalau dilihat itu dia udah pakai antena sirip hiu atau shark fin, kemudian ada itu washernya untuk wiper, ada wipernya juga. Cuman sayangnya sampai di BR-V varian teratas yang Prestige sampai yang with Honda Sensing itu belum ada pemanas kaca belakang atau defogger kaca belakangnya. Sayang banget ya itu. Pastinya ada logo kebesaran Honda dan itu ada BR-V-nya. Cuman nggak ada tulisan tipenya di situ E atau apanya, memang nggak ada kecuali yang Prestige. Nah, itu baru ada. Dan dia selain ada kamera mundur di situ, dan sudah ada 4 titik sensor parkir, serta di bawahnya itu bumper belakangnya itu yang di bawahnya, nah itu dikasih panel berwarna silver. Dan langsung aja kita lihat bagasinya. Jadi kalau mau di situ pakai tombol nah tuh tombolnya tuh, kalau yang sebelah kanan tombol kecil itu buat ngunci. Kalau mau buka langsung aja pencet tekan tombol yang panjang yang ada di tengah, yang ada di sebelahnya. Dan itu kapasitas bagasinya. Bagasinya sendiri kalau jok belakang ditegakkan itu masih bisa bawa, gambarannya aja ya, itu galon air mineral itu sebanyak ya mungkin 3 masih bisa lah. Tapi kalau pengen kapasitas penyimpanannya lebih banyak, itu bisa dilipat joknya.
Nah itu 50-50. Nah itu pastinya akan mendapatkan space yang lebih besar lagi, dan di bawahnya situ nggak ada tempat apa-apa buat nyimpen sih. Nah nggak ada tempat penyimpanan apa-apa, cuma di sebelah kanannya itu ada tempat untuk nyimpen toolkitnya aja. Oke, udah gitu langsung aja kita bahas bagian dalamnya seperti apa dari all new Honda BR-V. Di jok baris tengah Honda all new BR-V atau bangku baris kedua itu cukup nyaman untuk joknya. Kemudian tinggi saya 170 cm dan depan sudah saya sesuaikan dengan postur tubuh saya. Itu legroomnya masih banyak, kaki juga masih bisa selonjoran di bawah jok depan. Kemudian headroomnya juga banyak, dan bahan joknya sendiri dari fabric, belum kulit. Kemudian kalau bahan door trimnya itu full plastik semuanya, dan di situ ada cup holder sama set pocket yang agak lebar. Kemudian ada speaker juga, sama pastinya AC double blower sudah ada juga di situ. Hand gripnya itu model retract, dan itu wah kelihatan mahalnya ya, karena nah kesananya itu pelan-pelan naiknya lagi dia. Sama kalau dimajuin paling depan bentar, itu masih ada sisa juga loh, masih ada sisa juga, kira-kira 2 jarian. Cuman nah kalau di paling belakang, nah itu akan lebih lega lagi untuk ruang kakinya. Di jok kanan itu nggak ada tempat penyimpanannya, kalau di jok kiri itu belakangnya ada tempat buat kantong penyimpanannya. Sama nah itu seatbeltnya pastinya 3 titik untuk kanan kirinya. Kemudian yang tengah itu dapat seatbelt dari atas itu, tapi 2 titik aja, dan ada headrestnya 3-3-nya itu aman. Kalau yang duduk di tengah itu pasti untuk nyangga lehernya itu jadi aman. Dan dia belum ada armrestnya ya, tapi kalau saya duduk di tengah itu rasanya masih cukup nyaman juga, biarpun nggak senyaman kayak yang di samping. Paling nggak dia ada headrestnya, kemudian ada seat belt, dan nggak ada gundukannya. Jadi ada gundukan tapi kecil banget rata, mengingat dia adalah penggerak roda depan. Nah langsung aja kita lihat bangku baris belakangnya atau yang ketiganya seperti apa. Oke, jadi saya mau duduk di bangku baris ketiga, dan dia itu pelipatannya jok tengah udah one touch tampil, jadi cuma 1 tuas di situ aja. Langsung aja kita ke belakang. Oke, di bangku belakang di situ bentar, itu emang sorry, untuk bangku belakangnya tuh, nah itu bisa disetting untuk sandarannya. Kemudian pastinya ada headrestnya juga, dan itu ada tempat penyimpanan kecil di kanan kiri, sama masing-masing juga sudah dapat cup holder 2, dan pastinya ada seatbeltnya 3 titik. Cuma di situ nggak ada slot slot USB atau untuk power outlet ya 12 volt, karena kalau yang ada tuh setahu saya yang tipe Prestige saja. Dan itu biarpun bangku paling depan itu dimundurkan paling mentok, tinggi saya 170 cm, ya ada space di 1 jari tapi mepet. Paling enggak ya kita bisa membicarakan atau musyawarah untuk sama warga yang duduk di tengah ya, supaya nggak egois gitu Pak. Biar kita juga masih bisa dapat space-nya. Tapi ya memang nggak nyangga paha kita dengan baik. Cuman lebih pasnya mungkin bukan orang dewasa yang duduk di belakang. Nah kita langsung ke bangku paling depannya aja. Ya saya sudah duduk di bangku paling depan, dan tuh kuncinya saya kasih lihat lagi. Aduh gantungannya banyak banget. Tuh kuncinya kayak gitu. Nah sama kayak kunci mobil-mobil Honda yang lainnya ya, taruh di situ dulu aja. Dan secara desain dashboard sebenarnya dia cukup sporty, modern juga, biarpun nggak terkesan mewah banget ya, karena ada mobil di kelasnya yang lebih mewah seperti Suzuki XL7 itu kelihatan lebih elegan. Tapi kalau di Honda BR-V itu lebih ke arah sporty, dan bahannya juga masih plastik-plastik keras biasa. Tapi saya cukup suka juga sih dengan desainnya. Pastinya juga sudah ada airbag di situ, di penumpang depan dan di setirnya juga. Serta untuk nah itu yang agak aneh tuh lubang AC-nya gitu ya, kayak nongol dikit gitu. Nah bentuknya kayak apa ya, kayak segitiga atau apa gitu. Nah head unitnya 7 inci dan dia sudah bisa connect dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Kemudian ada tombol hazard di situ.
AC-nya sudah digital, biarpun belum auto climate ya, tapi dia sudah ada max cool-nya kalau langsung mau dingin pas kita lagi langsung nyalain AC-nya. Kemudian di bawah ada power outlet 12 volt, itu 180 watt maksimal di situ. Nah, kita emang harus beli adapternya juga karena itu colokan korek. Nah, di situ ada tempat penyimpanan, tuh ada di situ. Kemudian ada 2 buah cup holder di situ. Nah, tuas transmisinya Matic CVT yang manual 6 speed. Kemudian rem parkirnya itu masih mechanical biasa, belum elektrik, dan ada cekungannya di situ ya. Jadi kalau mau nurunin rem parkirnya itu tangan kita ada cekungannya di situ, dan itu bisa dipakai armrest tapi agak kejauhan kayaknya kalau nyetir. Jadi kurang dekat gitu, atau itunya kurang panjang. Bahannya dari fabric juga. Tempat penyimpanannya nggak panjang atau lebar tapi cukup dalam juga, segitu tuh kurang lebihnya. Dan glove boxnya besar, itu kalau air mineral 1,5 liter bisa kali ya di situ, mungkin 2 kali di situ. Nah, sama di setirnya sendiri di sebelah kiri ada tombol untuk audio atau entertainmentnya, dan di sebelah kanan itu ada tombol untuk pengaturan MID-nya, dan setirnya sendiri cukup empuk. Tapi sayangnya setirnya itu hanya bisa tilt, tapi belum bisa teleskopik. Sayang sekali ya, kenapa nggak teleskopik sekalian sih? Tanggung banget tuh. Nah, kemudian di bahan door trimnya sendiri sama kayak yang di belakang, full plastik. Di situ ada sentuhan warna silvernya di handle-nya juga, dan ada door lock. Ada power window-nya auto hanya di sebelah driver, di bagian driver. Kemudian electric mirror dengan auto folding gate atau retractable mirror. Dan kita lihat kontak dulu on. Nah, di panel instrumennya itu masih manual. Sebelah kiri itu RPM, di sebelah kanan itu speedometernya, petunjuk kecepatan, dan di tengahnya situ ada indikator level bahan bakarnya. Dan dia masih sudah digital tapi bentuknya bar kotak-kotak gitu ya. Ada jamnya juga, dan situ ada individual door warning sama nah itu pengaturannya, petunjuknya di situ ada yang ditunjukkan konsumsi bahan bakar rata-rata, kemudian trip A dan B, odometer, kemudian kita sudah berkendara berapa lama, clock and vehicle settings, customers display, macam-macam banyak. Nanti di footage aja. Dan nah itu trip A, trip B. Nah, konsumsi bahan bakar real time juga. Apa kita langsung bawa jalan aja mobilnya sambil kita rasakan seperti apa rasa berkendaranya? Oh ya, di atas itu sun visornya itu yang ada kacanya cuma yang sebelah kiri, dan spionnya tengah, DNAV biasa. Di situ ada lampunya juga. Langsung aja kita injek rem, starter. Kita bawa jalan mobilnya. Oh, I should've known. It hits me like a tidal wave every time you say my name. It hits me like a tidal wave. It hits me like a tidal wave. A tidal wave. Ya, saya sudah mengendarai all new Honda BR-V 2022. Dan yang pertama kali saya rasakan bagaimana rasa berkendaranya dari posisi nyetirnya dulu. Cukup enak, rasanya tuh nggak kayak nyetir mobil tinggi atau mobil sekelas LSUV, karena biarpun joknya itu sudah saya setting agak naik ya, head adjusternya, karena dia ada pengaturannya lengkap pada head adjusternya juga. Tapi rasanya itu masih kayak nyetir sedan banget. Jadi bener-bener nyaman ya kalau nyalasan nyetirnya, kakinya bisa selonjoran. Kemudian memang kurang ergonomis, mungkin akan lebih ergonomis lagi kalau setirnya bisa teleskopik. Tapi nggak masalah, untuk tinggi 170 cm kayak saya, posisi tangan cukup pas dan posisi kakinya juga cukup pas juga. Kemudian untuk visibilitasnya
Oh sorry, joknya juga enak ternyata. Jadi side supportnya itu menyangga badan kita dengan baik. Dan untuk visibilitas pandangan kita ke depan, samping, belakang itu sangat jelas. Kacanya besar-besar. Lihat spion tengah itu ke belakang juga jelas. Dan untuk pilar A-nya itu memang agak tebel, tapi dia itu blind spotnya masih cukup aman. Biarpun kadang kalau kita mau belok gitu ya harus agak mengalihkan kepala kita supaya bisa kelihatan kalau ada motor atau mobil mau nyebrang. Dan untuk bantingan suspensinya sendiri, bentar saya mau cari jalan belok dulu. Bantingan suspensinya sendiri itu sebenarnya cukup nyaman kalau dibandingkan dengan Honda BR-V yang lama atau yang generasi pertama. Nah, sekalian kita coba radius putarnya. Bagus juga loh radius putarnya, biarpun nggak kecil banget, tapi dia nggak yang lebar banget. Tadi sampai dibandingkan suspensinya cukup nyaman. Saya lagi lewat di jalan cor beton dan sudah lebih baik daripada generasi yang lama. Kemudian kalau pas lewat sambungan antara beton sama aspal itu juga masih bisa teredam dengan baik. Dia nggak terlalu empuk, tapi juga nggak keras. Jadi ada di tengah-tengah dan masih lebih cenderung ke arah ada kakunya atau stiffnya. Nah, dengan adanya itu atau dengan itu tadi, kalau dia akan berimbas ke atau pengaruhnya ke pengendalian yang lebih baik. Jadi kalau kita nikung di kecepatan tinggi atau manuver agak kenceng gitu ya, itu handlingnya itu masih bisa tajam, kemudian masih stabil. Kalau kita pakai untuk ngebut ya, tapi jangan kenceng-kenceng ya, agak ngebut gitu aja lah, itu mobilnya masih bisa stabil, masih bisa kerasa mantep. Kemudian dengan setirnya juga direct. Coba ya saya belokin, bentar nunggu mobil. Nah itu saya belokin dikit setirnya. Nah dia itu sudah merespon. Nah tuh gitu. Kemudian feedback setirnya juga bagus. Kita itu rasanya nyetir mobil itu jadi lebih presisi gitu. Terprediksi lah mobil itu mau mengarah kemana ya, seperti khas mobil-mobil Honda yang lainnya ya. Untuk pengendalian memang ya kelebihannya di situ. Dan untuk kekedapan kabinnya, nah lanjut lagi. Sorry tadi ada truk mau nyebrang, jadi saya berhenti dulu bentar. Peredaman kabinnya itu cukup baik. Dan kalau Honda kan terkenal itu road noise ya, jadi perputaran roda ke aspal itu yang kedenger banget dari dalam. Nah, dibandingkan BR-V lama, yang terbaru, generasi terbaru yang sedang saya coba atau saya gunakan, itu sudah lebih baik daripada yang lama. Coba itu perputaran roda di aspal, padahal lagi lewat jalan cor beton, kadang nanti pindah ke aspal lagi gitu, itu sangat minim kedengarannya dari dalam. Kemudian untuk suara mesinnya itu halus banget, hampir nggak kedengeran dari dalam. Paling kita bisa mendengar suara mesinnya kalau pas lagi akselerasi aja, tapi itu pun kan juga jarang-jarang ya kalau untuk pemakaian dalam kota gitu. Nah, untuk kekedapan peredaman dari luarnya, nah itu yang memang saya rasa agak kurang ya, karena kalau untuk sebenarnya cukup kedap, tapi belum sampai kedap banget gitu. Jadi nah itu ada motor lewat itu masih bisa kedengeran gitu, agak kedenger dari dalam. Oke, nah dia ada triple turn signalnya juga, jadi sekali towel gitu langsung nyala 3 kali lampu sennya. Dan performa mesinnya kita coba aja sekalian. Jalan depan pas lagi agak sepi, saya jalan 40 km per jam dan kita bejek. Wah, oke, enak loh larinya. Tenaganya memang ya seperti yang tadi saya bilang, terbesar di kelasnya. Jadi di putaran bawah agak ada sedikit jeda karena memang dia pakai CVT, tapi torsinya itu sudah mulai kerasa
dari putaran bawah. Kemudian dia mesinnya kan sudah DOHC ya, jadi kalau di BRV lama itu torsinya agak kurang. Di yang terbaru itu udah mulai kerasa. Nah, mulai 3000 RPM sampai 3500 RPM ke atas itu mulai keluar tenaganya. Dan bentar, ada mobil nyebrang. Nah, itu tenaganya udah mulai keluar di atas 3500 RPM dan kerasa narik banget. Nah, itu sampai di putaran atas tadi sebenarnya nggak kerekot, udah saya coba. Itu enak banget, dipakai kenceng, nggak kerasa kehabisan tenaga. Bener-bener improvement di dalam hal mesin yang bisa dibilang itu jadi jauh lebih membaik ya. Dan transmisi CVT-nya juga ada ubahan atau improvement. Jadi dia seakan-akan ada rasa perpindahan giginya, sensasi gear shift-nya itu. Jadi ada simulasi perpindahan giginya, sama juga perpaduannya itu pas. Jadi kalau orang masak mungkin komposisinya pas antara transmisi CVT-nya yang memang sudah lebih sigap dan lebih gesit, tapi tetap halus dipakai untuk setiap hari. Kemudian pindah giginya juga kalau ada simulasi perpindahan gigi itu juga tetap halus, dan dipadu dengan mesin yang bertenaga. Jadi dua-duanya itu sama-sama cukup sigap dalam merespon pedal gas kalau kita lagi kick down atau kita bejek-injek agak dalam. Nah, kemudian untuk remnya sendiri itu cukup enak. Fitur safety-nya pastinya sudah lengkap. Ada ABS, EBD, brake assist, kemudian ada vehicle stability control juga di situ. Tadi saya lupa bilang, di situ ada VSC-nya, dan feel remnya itu kalau kita injek dikit, nah itu remnya udah pakem, tapi nggak ngagetin ya. Karena ada rem mobil yang kalau remnya diinjek dikit biarpun di ABS itu ngagetin. Nah, di Honda BRV itu enggak, remnya itu rasanya padat. Dari kita nginjek sedikit itu udah kerasa banget. Dan yang nggak kalah pentingnya, untuk sebuah mobil LSUV yang 7 seater, bisa dibilang juga tipis-tipis ya LSUV sama LMPV itu sekarang, itu konsumsi bahan bakarnya, percaya nggak, dari tadi saya pakai di dalam kota ramai lancar ya, karena memang saya pakainya hari libur itu, jadi jalan nggak begitu padat. Konsumsi bahan bakarnya rata-rata di speedometer di dalam kota ya Honda BRV 16,2 km per liter. Kalau nggak percaya ntar ada footage-nya tuh, 16,2 km per liter, 1500 cc, 4 silinder, DOHC loh, iVTEC, dan itu tenaganya sudah terbesar di kelasnya, 121 PS. Itu angka konsumsi bahan bakar yang bisa dibilang sangat hemat. Oke, all new Honda BRV saya sudah coba jalan-jalan di dalam kota hari libur, jadi enak. Nah, ya biarpun dia bukan varian yang paling mahalnya seperti Prestige atau ya dengan Honda Sensing itu ya, tapi kalau sekiranya fitur itu tidak kita pakai atau tidak kita butuhkan setiap hari, saya rasa yang tipe E CVT atau yang Matic-nya itu sangat pas untuk dijadikan pilihan. Apalagi dia tetap mempertahankan atau memiliki pengendalian yang enak, fun to drive-nya itu Honda banget ya kalau orang-orang bilang gitu. Kemudian tenaga yang terbesar di kelasnya, handlingnya juga tajam, dan suspensinya juga sudah lebih baik daripada generasi yang lama. Nyaman loh beneran, biarpun nggak terlalu empuk, jadi dia tetap nggak limbung. Kalau body roll pasti tetap ada ya, namanya mobil LSUV, ground clearance-nya juga tinggi 210 mm, tapi lebih bisa diminimalisir gitu. Tapi nah, sedangkan dengan itu bandingan suspensinya juga masih tergolong nyaman. Dan untuk beban pajaknya, Honda All New BRV tahun 2022 masih baru ya, itu bulannya aja masih bulan 10 Oktober, itu pajaknya di Plaza Kota Semarang itu sekitar 4,5 juta rupiah. Ya wajar ya, namanya mobil baru. Dan secara overall saya sendiri suka dengan mobilnya, dengan desainnya. Ya tentunya setiap merek atau brand pasti ada kelebihan dan kekurangan, tapi bagi saya itu nggak masalah.
tipe E itu masih bisa atau masih sangat enak dan sangat layak untuk digunakan sehari-hari. Tidak hanya untuk sebuah LSUV, tapi juga bisa digunakan sebagai mobil keluarga dan dia juga 7-seater, jadi bisa muat penumpang banyak. Nah, oke, sekian video dari saya tentang Honda All New BR-V tipe E CVT tahun 2022. Jangan lupa subscribe, klik like, share video ini ke media sosial Anda, klik gambar lonceng notifikasi untuk menerima notifikasi video-video terbaru dari saya dan tulis kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lainnya.